Hello and what's up Tojokis. Sekarang kita sudah bersama dengan Chery Omoda 5 EV tahun 2023. Iya, akhirnya di Gias 2023 Chery memajang versi listrik dari salah satu lineup andalannya di Indonesia, yaitu Omoda 5. Mobil ini akan segera mengaspal di Indonesia dan kalian bisa lihat langsung wujudnya di boothnya Chery di Gias 2023. Tapi kayak apa sih salah satu mobil listrik paling dinanti di Indonesia yang nanti bakal dicek ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojokis, Chery Omoda 5 EV tahun 2023. Memang yang sekarang dipajang di Gias 2023 ini di boothnya Chery itu statusnya masih prototype ya. Ini tapi menurut gue sih udah 90%, 95% nanti versi produksinya akan jadi seperti ini. Karena ini benar-benar ya udah jadi sih, bukan yang konsep car atau gimana. Walaupun di sini namanya Chery Omoda 5 EV Concept. Tapi bisa kalian lihat, memang secara desain ini masih membawa nafas Omoda yang kental banget, tapi diubah supaya dia terlihat jauh lebih modern dan jauh lebih seperti mobil listrik. Dan yang menariknya, ini mobil soon katanya akan di CKD, yang artinya sama seperti Omoda 5 yang bermesin bakar internal, harganya bisa sangat bersaing di Indonesia. Kalau kalian ingat, Omoda 5 yang mesin bakar internal di IMS waktu itu pas pertama kali launching, penjualannya kan sempat mengalahkan Honda HR-V bahkan. Tapi apakah Omoda 5 EV ini nanti penjualannya bisa mengalahkan salah satu mobil listrik terlaris saat ini, yaitu Hyundai Ioniq 5? Kita harus tunggu tanggal mainnya dan harga resminya nanti. Karena sekarang memang mereka belum membuka belak-belakan harganya akan berapa, karena tergantung dengan skema pemerintah, terus kemudian perpajakan dan pastinya percekadean duniawi nantinya. Tapi sekarang kita bahas eksteriornya dulu. Kayak apa sih perbedaan antara Chery Omoda 5 yang biasa yang pernah kita review waktu itu sebelah sini? Udah lengkap banget ya. Kalian bisa cek di situ kalau kalian pengen lihat yang versi mesin bakar internalnya. Itu pun udah oke banget dengan versi yang full listriknya seperti ini. Nah, fun fact, di China sendiri, di Shanghai Auto Show waktu itu pertama kali mobil ini debut, sampai sekarang itu memang Omoda 5 Electric atau Omoda 5 EV ini belum dijual untuk umum ya. Jadi udah nyampe Indonesia berformat setir kanan aja, itu udah gercep banget, cepet banget prosesnya gitu. Nah, dari belakang di sini masih kental banget nuansa Omoda 5-nya. Dari atas antena dia sudah shark fin, udah ada integrated roof spoiler yang dual tier kayak gini yang sama seperti Omoda 5 yang mesin bakar internal, namun di sini absen aksen merah. Kalau yang di Omoda 5 RZ itu kan ada aksen merah sampai ke bagian atas ini gitu ya. Third black stop lamp sudah LED, kaca udah di fogger, modelnya sloping roofline kayak gini, wiper sudah rapi, dan ke bawah lagi emblem di belakang sini sama seperti yang mesin bakar internal, dia huruf ya, jadi Chery seperti ini, berbeda dengan depan yang pakai logo yang oval. Nah, ke bawah di sini baru ada bedanya. Di kiri ada emblem Omoda 5, di kanan ada emblem EV. Iya, kalau yang versi mesin bakar internal kan dia kan itu logonya torsinya ya, jadi 230T misalnya gitu. Tapi di sini dia logo EV seperti ini. Ke bawah ada perbedaan nih di bagian bumper bawahnya. Desain bumper bawahnya kalau yang Omoda 5 mesin bakar kan ada desain seperti dual muffler gitu ya. Tapi karena ini full listrik tentunya tidak perlu desain seperti itu. Dia didesain tetap dengan cladding hitam nuansa SUV, tapi dia dikasih kayak aksen berwarna gunmetal di bagian bawah sini yang dicat. Jadi kesannya sedikit lebih modis tanpa adanya knalpot sama sekali ya, karena kan ini tentunya full elektrik. Untuk urusan safety, dia udah ada 1, 2, 3, 4 titik parking sensor di bagian belakang sini, dan juga udah ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sebelah sininya. Untuk lampunya, dia sama seperti Omoda 5 yang versi mesin bakar, jadi dia sudah full LED di bagian belakang sini, nyalanya berwas-was juga sama, ada animationnya, dan tentunya lampu
rem, lampu seinnya sudah sequential pun serupa dengan yang versi mesin bakar. Dan dia pun udah ada rear fog lamp yang disematkan di bagian kolong bawah sebelah sininya. Lanjut ke bagian samping. Nah, kelihatan banget di sini masih tetap ada aksen floating roofline dengan sloping roofline di bagian sininya. Dan untuk urusan door handle, dia masih model grip type, ada aksen chrome di bagian sini dan juga ada akses keyless entry untuk pintu depannya, jadi udah nice. Nah, di bawah cladding-cladding hitam masih menghiasi bagian rocker panelnya dan juga ada aksen kayak fake carbon fiber di bagian sebelah sininya. Spionnya, model pedestal dia warnanya hitam, gak ngikutin warna body, dan tentunya dia pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu seinnya LED di bagian sininya. Dan dia pun udah ada kamera, karena kamera mobil ini sudah 360, termasuk ada blind spot warningnya, karena kan dia juga udah punya adas-adasan yang cukup canggih. Berlanjut ke bagian kaki-kaki. Nah, salah satu ubahan yang paling kelihatan bedanya yaitu bagian peleknya. Karena peleknya sendiri, dia sekarang didesainnya seperti aerodisc gini ya kayak kebanyakan desain pelek mobil listrik. Memang secara ukuran, dia masih ring 18 inci, jadi sama aja seperti Omoda yang bermesin bakar internal, tapi desainnya two-tone polish. Dan di sini ada insert kayak gini yang bikin peleknya ini desainnya jadi lebih aerodinamis dan membuat coil drag mobil ini jadi lebih enak pada saat membelah angin gitu. Ada logo Chery di bagian tengahnya, two-tone polish, aksen garis-garis di bagian insertnya sebelah sini. Kayak yang gue bilang, ring 18 inci dibalut dengan ban Kumho, dia pakai Exta PS71 EV. Iya, jadi ini ban lagi-lagi khusus untuk mobil listrik dengan ukuran 21555 R18. Pereman depan sudah cakram, belakang tentu juga sudah cakram, karena kan ini juga dia udah ada teknologi kayak regenerative braking gitu-gitu ya. Jadi yang standar kayak ABS, EBD, BA, traction control gitu-gitu pun dia sudah ada. Bahkan seperti yang versi mesin bakar juga, ini tentunya sudah dilengkapi dengan ADAS alias Advanced Driver Assistance System, yang pastinya udah ada teknologi canggih seperti autonomous emergency braking, lane departure warning, lane keeping assist, sampai adaptive cruise control dia pun tentunya sudah punya juga. Nah, lanjut lagi ke bagian depan. Salah satu ubahan paling major yang kelihatan bedanya dari versi mesin bakar internal ke versi EV ada di bagian fascia depannya ini. Karena sekarang bagian depannya berubah lumayan signifikan ya. Pertama-tama, dia hoodnya sedikit lebih landai, jadi depannya kesannya lebih meruncing, dan desain filosofinya itu kayak X gini ya. Kayak sekarang tuh semua serba X. Di sini ada X, di seberang ada X, di sebelah sana ada X, semuanya X-Xan semua. Tapi ya intinya seperti itu. Jadi fascianya dibuat lebih agresif dan futuristik. Grill besar yang agak tripofobia di Omoda yang biasa pun sudah hilang, karena kan lagi-lagi ini EV, jadi nggak butuh intake yang gede-gede. Intake-nya cuma ada di bagian bawah. Ini hanya keperluan untuk AC dan juga keperluan untuk pendinginan baterai. Dan dibuat hitam gloss kayak gini ya, jadi kesannya pun mewah, udah oke lah. Dan di depan sini, urusan safety juga udah ada corner sensor di bagian depan dan juga ada kamera depan, karena kayak yang gue bilang kameranya sudah 360 juga. Di bagian atas, grillnya tipis, jadi hanya satu siluet garis di bagian sini. Emblem depannya berbeda dengan Omoda yang Ice, dia lagi-lagi logonya Chery, huruf ya, kayak di bagian bodi belakangnya, yang langsung nyambung ke bagian lampu di bagian atas sininya. Nah, perlampuannya ini pun juga cukup unik. Untuk lampu yang di bawah sebenarnya kita lihat ini cukup sama aja, jadi udah proyektor LED atas dan bawah kayak gini, termasuk di bagian bawahnya ada fog lamp yang multi reflektor di bagian sebelah sininya. Tapi lampu di bagian atas ini sedikit berbeda karena dia lebih runcing di bagian sininya. Ini pun fungsinya gua rasa akan serupa seperti lampu yang ada di Omoda 5 yang bensin. Jadi dia DRL pada saat siang, lampu senja pada saat malam, dan lampu sein pada saat dia lagi ingin berbelok. Untuk urusan charging, sepertinya akan diletakkan di bagian depan sini gitu ya, karena di sini ada sebuah panel yang seolah bisa dibuka nih sampai bawah sini. Tapi memang ini tidak bisa dibuka karena lagi-lagi ini statusnya masih prototype. Dan pastinya kalau ngomongin soal charging, mobil ini pun secara baterai, secara tenaga, dan secara range itu udah mumpuni banget. Memang dia front motor, front wheel drive, iya, jadi dia berpenggerak roda depan, tapi motor listriknya tenaganya itu 204 PS dengan torsi yang lumayan besar, yaitu 400 Nm, yang pastinya bisa membawa dia lari dengan sangat-sangat effortless banget. Baterainya itu 64 kWh yang bisa bawa mobil ini berjalan sejauh 450 km dalam sekali pengecasan. Dan mobil ini juga tentunya sudah support fast charging. Jadi kalau kalian pengen ngecas di tempat-tempat yang udah support fast charging dengan DC charger gitu-gitu, dia bisa ngisi dari 0 sampai 80% hanya dalam waktu 40 menit aja. Kalau pakai AC charger akan penuh kurang lebih dalam waktu
5 jam. Dan memang kalau pengen ngomongin soal interior, kita bisa lihat dari bagian sebelah sini. Karena ini statusnya masih prototype, jadi memang dia masih belum bisa dibuka ya. Ada beberapa part di dalam sini yang masih non-functional. Walaupun menurut gua secara desain ini udah 95% pasti nanti akan jadi seperti ini. Tapi yang kita suka pertama-tama kombinasi warnanya. Kalau Omoda yang biasa kan dia cenderung lebih berkombinasi warna hitam. Omoda EV ini kombinasinya tuh kayak yang lagi kekinian zaman sekarang, kayak yacht inspired gitu ya. Jadi dashboard bagian atas, door trim bagian atas ini dia warnanya kayak biru tua gitu. Tapi untuk bagian bawah dia kombinasinya dengan warna ivory. Jadi biru ketemu putih gading yang membuat dia stylish dan keren banget. Bahkan aksen-aksen di bagian dashboard itu semuanya aksennya wood, tapi woodnya ivory wood gitu, dan open pore yang bikin dia lagi-lagi kelihatan sangat-sangat futuristik dan mewah. Kemudian untuk urusan infotainment, ini pun lebih besar dibandingkan infotainment yang kalian temukan di Chery Omoda 5 yang bensin. Dan yang lebih keren, ini layarnya curve. Iya, jadi dia melengkung dari bagian speedometer pengemudi sampai ke layar infotainment tengah, itu dia sudah agak sedikit curve gitu ya, jadi udah lebih modern. Dan kalau kita lihat di bagian konsol tengah, yang tadinya tuh konsol tengahnya kan agak naik ke atas dan juga ada wireless charger dan juga ada persneling elektrik di tengahnya, sekarang dia jauh lebih polos. Iya, kenapa? Karena persnelingnya itu ditaruh di bagian shifter kolom di bagian kanan setir sebelah sini, mirip seperti shifter yang kalian temukan di Mercedes-Benz contohnya. Jadi tuas sebelah kanan yang biasanya mobil tuh buat sein, ini jadi buat shifternya, PRND di bagian sebelah sini. Di bagian sebelah kiri itu jadi satu untuk lampu sein dan untuk keperluan wiperan. Nah, jadi di bagian tengah itu lagi-lagi ada open pore wood yang gede banget, ada rolling door yang dalamnya gue yakin itu pasti wireless charger dan juga ada cup holder. Sisanya tombol-tombolnya semua berfinishing aluminium yang pastinya lagi-lagi akan sangat-sangat mewah. Joknya juga sama, jadi dia modelnya sport bucket seats, mirip seperti Omoda yang bermesin bensin, tapi lagi-lagi patternnya ini cukup unik ya. Jadi dia kombinasi antara warna biru dengan warna ivory, finishingnya kelihatannya seperti Nappa leather, dan dia aksen antara kanan dan kiri itu beda. Di bagian kanannya dia aksennya tuh perforated kayak titik-titik gitu, sedangkan di bagian kirinya aksennya kayak garis-garis digital gitu ya. Jadi kayak lagi-lagi ada unsur futuristiknya. Door trimnya ini juga mewah banget karena dia ada aksen aluminium yang cukup besar di tempat kalian taruh tangan, sampai ke bagian Twitternya pun mirip seperti Mercedes-Benz yang udah terlisan lumayan mewah, dan di bawahnya lagi-lagi kombinasi ivory dengan warna biru. Dan yang paling keren, setirnya walaupun bentuknya sama seperti setir Omoda 5 yang bensin yang sudah flat bottom design dengan font Omoda di bagian tengah, tapi dia dibikin dual tone. Jadi untuk sisi lingkar luarnya dia warna biru, lingkar dalamnya dia warna ivory, dan stitchingnya itu warna neon yellow. Iya, jadi stitching semua di interior nih, kalau kalian lihat dari bagian dashboard sampai door trims ini sampai setir, itu semua stitchingnya warna kayak kuning neon gitu ya, bikin pasti interiornya jadi terasa lebih lively dan hidup. Dan tombol-tombol di bagian setirnya terlihat seperti capacitive touch button gitu ya, karena kan itu nggak nyala gitu kan, jadi full black pada saat dia lagi mati. Tapi yang pasti interior dari mobil ini sudah terlihat jauh lebih updated dan jauh lebih modern dibandingkan Omoda 5 versi bensin, yang kita harap versi produksinya nanti itu warnanya nggak diganti-ganti. Karena kalau warnanya hitam lagi gitu ya, itu kita agak bosen di Indonesia sejujurnya, walaupun kebanyakan orang Indonesia demennya warna hitam. Tapi kalau kombinasi warnanya seperti ini, antara nautical blue dengan ivory white di bagian bawahnya, pasti bikin ini sesuatu yang breakthrough dan sesuatu yang memanjakan mata banget. Di atas kalian masih dapat sunroof, karena sunroofnya pun tetap ada walaupun dia bukan panoramik ya, dia hanya sunroof di bagian tengah sini, tapi at least dia cukup besar. Dan di bagian belakang dia udah dapat 3 buah headrest, ada ISOFIX tethering point di kedua joknya, dan joknya pun kelihatan senyaman seperti versi yang ICE-nya karena dia one step recline, dan juga ada aksen-aksen open pore wood lagi di bagian pintunya, dan juga aksen aluminium lagi, termasuk dia pun udah ada rear tweeter. Iya, jadi udah ada tweeter belakangnya, yang artinya secara audio pun dia sudah cukup memanjakan para penumpangnya. Jadi kurang lebih begitu sedikit walkthrough kita kali ya mengenai si Chery Omoda 5 EV.
yang baru saja mendarat di Gias 2023. Beberapa dari kalian mungkin berpikir, nanggung banget, mobilnya belum bisa diakses, prototype dan bla bla bla. Tapi ingat, mereka melakukan ini dengan sangat cepat sekali. Iya, kenapa? Karena kayak yang gue bilang, mobil ini tuh belum lama hadir di Shanghai Auto Show, dan itu pun di sana belum dijual. Jadi di China sendiri, tempat asalnya dia yang setir kiri itu belum dijual. Sedangkan buat market Indonesia, ini udah ada versi setir kanannya walaupun masih prototipe gitu. Artinya Chery itu benar-benar peduli bahwa market setir kanan itu akan sangat berkembang dan Indonesia adalah market yang sangat potensial bagi mereka. Dan pastinya Januari 2024 nanti konon mobil ini sudah bisa dibawa pulang dalam format CKD yang membuat harganya pasti sangat bersaing untuk melawan EV-EV yang sudah lebih dulu mengaspal di sini, seperti contohnya Hyundai Ioniq 5, MG4 EV, dan Nissan Leaf juga. Soal harga, Chery belum mau komentar seperti yang gue bilang tadi, jadi harganya kalian silahkan tebak-tebak sendiri ya. Ingat, ini CKD yang pasti harganya sudah kemungkinan besar di bawah Hyundai Ioniq 5, jadi expect harganya di 500-600 jutaan rupiah, yang membuat gua berpikir kalau mobil ini kompeten banget gitu ya untuk sebuah mobil listrik dengan range 450 kilo dengan tenaga 204 PS yang bisa kalian ajak berkendara. Dan yang bikin kita excited lagi, di boothnya Chery di Gias 2023 kalian udah bisa booking fee mobil ini. Cukup kalian bilang ke Chery kalau kalian pengen taruh booking fee untuk mobil ini dan siapkan dana 10 juta rupiah untuk booking fee-nya. Maka kalian bisa langsung melakukan reservasi. Jadi kalian bisa menjadi salah satu pemilik pertama dari Chery Omoda 5 EV yang sudah di CKD nantinya. Seperti itu. So, gimana menurut kalian mengenai Chery Omoda 5 EV ini? Silahkan kalian tinggalkan komentar di bagian comment section di bawah. Apakah kalian menantikan mobil ini? Apakah menurut kalian mobil ini bisa bersaing? Apakah mobil ini bisa menghancurkan dominasi Ioniq 5? Dan apakah seperti yang versi bensinnya waktu itu sempat ngalahin HR-V, apakah penjualan mobil ini nantinya akan se-booming yang versi bensinnya? Kita pengen diskusi kalian kedengaran di bagian comment section di bawah. Kurang lebih begitu, tapi kita kasih special thank you shout out ke Chery Indonesia yang udah izin kita untuk mulasi Chery Omoda 5 EV ini di Laknat Soto Jangki, karena ini pun di atas stage ya, jadi agak sedikit spesial gitu, walaupun memang tetap nggak boleh masuk, tapi kita ngerti banget karena kita pun nggak mau ngerusakin prototipe, karena pasti prototipe harganya sangat mahal. Seperti itu, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami? Bisa subscribe ke YouTube channel kami dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami dengan Laknat Soto Jangki ini. Supaya selalu up to date dengan informasi terbaru dengan mobil-mobil yang unik seperti Chery Omoda 5 EV ini. Dan soal annoying, interesting, dan lain-lainnya, tentunya kita nggak bisa sajikan sekarang. Kita akan sajikan nanti ketika versi mass production dari mobil ini sudah beneran bisa kita lihat, baru deh kita bisa temukan hal annoying dan interestingnya. Tapi untuk sekarang, kita Laknat melaporkan dari Gias 2023. Thank you banget kalian udah nonton. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.